Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Elisa Ada. Di sini saya akan membahas satu karya sastra, yaitu sebuah novel karya Merari Siregar. Sedikit saya akan menceritakan terlebih dahulu siapa itu Merari Siregar. Baik, Merari Siregar adalah seorang sastrawan yang mana salah satu novel karyanya itu yang berjudul Azab dan Sengsara, yang mana novel tersebut akan saya bahas pada video kali ini. Selain sebagai pengarang novel, Merari Siregar juga seorang penyadur yang hebat, sehingga cerita sadurannya sangat hidup. Bahkan saking sadurannya sangat baik, si pembaca sampai tidak merasakan cerita itu sebagai saduran dari luar negeri. Pembaca seolah-olah membaca cerita Indonesia asli. Karya dari Merari Siregar hanya berbentuk novel, baik karya asli maupun saduran. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu karyanya, yaitu yang berjudul Azab dan Sengsara, yang mana cerita dari Azab dan Sengsara ini yaitu persoalan antara perjodohan, materialisme, dan perdukunan. Azab dan Sengsara ini dianggap sebagai tonggak lahirnya novel modern di Indonesia. Selain karena penggunaan bahasa Melayu tinggi, karya Merari ini tak lagi berbentuk hikayat. Walau apabila ditinjau dari segi ceritanya, masih mengangkat persoalan kehidupan sehari-hari, seperti halnya dalam hikayat. Namun berbeda dengan hikayat yang selalu mengungkapkan dunia istana. Di dalam buku Azab dan Sengsara ini justru memaparkan dunia orang biasa, serta menampilkan unsur-unsur kritik sosial yang tidak pernah ditampilkan dalam hikayat. Azab dan Sengsara ini mengetengahkan kisah cinta antara Aminuddin dan Maryamin. Novel ini dibuka dengan tradisi martandang, yaitu kunjungan pemuda ke rumah pemudi, baik sebagai teman biasa, meskipun mereka telah menjadi kekasih. Hal ini termasuk adat pergaulan muda-mudi yang berlaku di Batak, Angkola. Nah, Aminuddin menemui Maryamin di rumahnya untuk berpamitan karena ia akan pergi ke Medan demi mewujudkan cita-citanya, yaitu ingin menikahi Maryamin. Aminuddin dan Maryamin berkawan sejak mereka masih kecil. Namun keduanya amat berbeda. Ayah Aminuddin yaitu Baginda di atas, seorang kepala kampung yang kaya dan dihormati. Masyarakat Siporok amat segan dan hormat kepadanya. Sementara Maryamin hidup dalam kemelaratan bersama ibunya. Ayahnya Sultan Baringin, yaitu ayah dari Maryamin, telah meninggal dunia. Dahulu sesungguhnya keluarga Maryamin kaya, namun semasa hidupnya Sultan Baringin terkenal boros dan serakah. Ia sering berperkara dengan orang lain mengenai harta. Sikapnya yang demikian sesungguhnya akibat dari pola asuh di keluarganya. Saat kecil, orang tua Sultan Baringin begitu memanjakannya. Semua yang diinginkan oleh Sultan Baringin selalu dipenuhi. Akibat dari salah asuh dari orang tuanya tersebut, Maryamin beserta ibunya harus menanggung azab dan sengsara. Meskipun begitu, Aminuddin tak pernah mempermasalahkan kemiskinan keluarga Maryamin. Pertemanan yang dibina sejak kecil itu menumbuhkan rasa cinta di antara keduanya. Maka ketika Aminuddin telah
memperoleh pekerjaan di Medan, ia mengutarakan niatnya untuk menikahi Maryamin di Medan. Ibunda Maryamin tidak keberatan dengan niat Aminuddin, apalagi ia merasa berhutang nyawa pada kebaikannya. Karena saat Maryamin terjatuh ke sungai, Aminuddinlah yang menyelamatkannya. Ibunda Aminuddin menyetujui niat anaknya menikahi Maryamin. Biar bagaimanapun, Maryamin masih keponakannya dan pernikahan itu dapat membantu kehidupan anak dari kakaknya tersebut. Namun, Baginda di atas memiliki pendapat berbeda dengan istrinya. Pernikahan Aminuddin dengan Maryamin akan merendahkan derajat serta martabat keluarganya. Menurutnya, putranya itu pantas menikahi wanita dari keluarga kaya dan terhormat. Agar tidak menyakiti hati istrinya, Baginda di atas mengajak istrinya untuk menemui seorang dukun untuk mengetahui nasib anaknya jika menikah dengan Maryamin. Pada masa itu, masyarakat masih bergantungan nasibnya pada seorang dukun, sehingga segala hal ditanyakan pada dukun. Tradisi itulah yang dimanfaatkan oleh Baginda di atas untuk mengelabui istrinya. Kamu mengatakan, Maryamin juga yang baik menantu kita pergi mendapatkan Datu Narsedu, akan bertanyakan untung rezeki Aminuddin bila ia beristirahat Maryamin. Pada keesokan harinya, pergilah kedua laki-laki itu membawa nasi bungkus ke rumah Datu itu. Setelah habis makan, mereka itu pun menceritakan maksud kedatangan mereka. Datu itu pun bertanya nama yang laki-laki dan orang tuanya, nama anak gadis itu, serta orang tuanya pula. Kemenyan pun dibakarlah, sehingga rumah itu pun dengan asap dan bau kemenyan. Beberapa lama, dukun itu mengangguk-angguk kepalanya, perlahan-lahan, serta berbisik-bisik membaca doa dan mantra. Kemudian, ia membuka buku yang terletak di bawah perduapaan itu, lalu dibacanya ayat yang ditulis di dalamnya. Maksud itu kurang baik. Awalnya laki-laki selamat dan beruntung. Lepas 2 tahun, lahir seorang anak laki-laki. Tetapi baru-baru ia berusaha 7 tahun, anaknya meninggal dunia. Kata Datu itu lambat-lambat, tetapi terang dan nyatanya suara. Setelah kedatangan mereka ke rumah Datu itu, meskipun kesal karena maksudnya tak sampai, Ibunda Aminuddin mempercayai perkataan dukun itu. Ia kemudian menyetujui rencana suaminya yang hendak menjodohkan Aminuddin dengan gadis lain. Bisa dikatakan, kepercayaan kepada dukun ini menjadi salah satu sebab penderitaan yang harus dialami Aminuddin dan terutama Maryamin. Tanpa sepengetahuan Aminuddin, Baginda di atas meminang seorang gadis yang berasal dari keluarga bangsawan kaya. Melalui surat, Aminuddin diberitahu bahwa calon istrinya akan segera dibawa ke Medan. Tentu saja, Aminuddin gembira. Sudah lama ia membayangkan akan menikah dengan Maryamin. Namun ketika Aminuddin menjemput di stasiun, ternyata bukan Maryamin yang datang bersama ayahnya, melainkan seorang gadis lain yang bermarga Sirigana. Dalam masyarakat Batak, Angkola yang menganut sistem seorang ayah memiliki otoritas yang besar dalam menentukan calon pendamping bagi anaknya. Sikap Baginda di atas yang menghalangi pernikahan Aminuddin dengan Maryamin itu sesungguhnya bertentangan dengan adat yang berlaku dalam masyarakat. Sebab hubungan Aminuddin dengan Maryamin bukanlah hubungan cinta birahi dan bukan pula hubungan semarga yang memang tidak dibolehkan dalam masyarakat Batak Angkola. Akan tetapi
hubungan mereka didasari oleh kedekatan keluarga. Jika mengacu pada adat yang berlaku, orang tua Aminuddin tidak boleh menggagalkan hubungan anaknya dengan Maryamin, bahkan harus menikahkan keduanya. Pernikahan semacam itu disebut perkawinan Manyonduti, jadi kembali ke pangkal keluarga. Tujuannya seperti yang dikatakan pengarang salam novel ini, yaitu tali perkauman bertambah kuat. Namun karena persoalan material, Baginda di atas tidak mengindahkan adat tersebut. Ia malah memilih gadis lain dari keluarga Siregar atau gadis kaya dari keluarga Siregar. Meskipun kecewa, Aminuddin tidak dapat menolak keinginan ayahnya. Ia mematuhi ayahnya bukan karena dia tidak setia pada Maryamin. Jika ia menolak menikahi gadis itu, keluarganya akan mendapat malu. Belum pernah terjadi dalam adat mereka, seorang gadis yang telah dijemput dikembalikan kepada keluarganya. Dengan keterpaksaan, Aminuddin akhirnya menikahi gadis pilihan ayahnya. Setelah pernikahan itu, Aminuddin meminta kedua orang tuanya membawakan nasi bungkus kepada ibu Maryamin sebagai permohonan maaf. Saat itulah ayah Aminuddin melihat perilaku Maryamin yang serba baik dan wajah rupawannya yang jarang ditemukan pada gadis-gadis lain. Mereka pun menyesal, namun nasi telah menjadi bubur. Setelah mendengar pernikahan Aminuddin, Maryamin sangat terpukul hingga ia jatuh sakit. Ia merasa begitu kecewa saat Aminuddin pergi ke Medan. Banyak pemuda yang melamar dirinya, tetapi ia selalu menolaknya. Namun kesetiaannya harus dibayar dengan kekecewaan. Tidak lama selepas pernikahan Aminuddin, Maryamin menikah dengan Kasibuan, yang mana Kasibuan itu lelaki pilihan ibunya. Maryamin tidak dapat menolak permintaan ibunya untuk menikah dengan lelaki yang bekerja sebagai kerani di Medan itu. Pernikahan paksa yang dialami Maryamin dengan Kasibuan bersumber dari persoalan materi. Ibunya berharap pernikahan itu akan mengurangi penderitaan anaknya. Setelah menikah, Kasibuan membawa Maryamin ke Medan. Ternyata pernikahan mereka tidak seperti yang diharapkan oleh ibu Maryamin. Kasibuan menderita penyakit kelamin yang dapat menular. Oleh sebab itu, Maryamin selalu menolak ketika Kasibuan mengajaknya berhubungan intim. Maryamin meminta Kasibuan untuk menyembuhkan dahulu penyakitnya. Saat mengetahui Maryamin tinggal di Medan, Aminuddin datang mengunjunginya. Ketika itu Kasibuan sedang tidak di rumah. Kedatangan Aminuddin itu ternyata sampai ke telinga Kasibuan. Maryamin berusaha menjelaskan bahwa kedatangan Aminuddin tak lain hanya untuk meminta maaf. Namun Kasibuan terlanjur dibakar cemburu, terjadilah pertengkaran. Kasibuan menganiaya Maryamin. Karena tak kuat menanggung siksa dari suaminya, Maryamin melapor tindakan suaminya itu ke polisi. Kasibuan pun ditangkap. Ia harus membayar denda dan memutuskan tali pernikahan dengan Maryamin. Setelah bercerai dengan suaminya, Maryamin kembali ke Sitorok membawa rasa malu. Perasaan malu tersebut yang membuat dirinya tertekan dan pada akhirnya meninggal dunia dengan membawa semua penderitaannya. Dalam akhir novel yang berjudul Azab dan Sara ini, pengarang mengakhiri novel ini dengan ungkapan bahwa dunia ini telah
tinggal di atas bumi, berkubur dengan jasad badan yang kasar itu. Nah, Merari Siregar ini menulis novel Azab dan Sengsara ini berdasarkan pengamatannya kehidupan masyarakat Siporok, Tapanuli, Sumatera Utara, yang mana di tempat itulah ia dilahirkan dan dibesarkan sehingga terbiasa dengan adat masyarakatnya. Namun ketika ia telah memperoleh pendidikan, ia mulai kritis terhadap adat masyarakat Siporok dan nilainya tak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang menggugah dirinya untuk menulis sebuah karya seperti yang ditulis oleh dirinya sendiri, yang mana di dalam novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar ini, tokoh utamanya yaitu Aminuddin dan Maryamin. Itulah pembahasan pada video kali ini, yaitu mengenai karya sastra novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Sekian dari saya dan terima kasih.